Generasi pertama game Pokemon tidak memiliki desain yang paling rumit, tetapi itulah bagian dari daya tariknya ya kan? Pokemon dari generasi pertama dan seperti generasi lainnya biasanya didasarkan pada hewan atau benda mati gitu. Bahkan ada kasus Pokemon yang didasarkan pada yokai atau bahkan sesuatu yang tidak bersifat mitologi. Desain-desain ini memikat para pemain karena ya keunikannya tentu saja. Jika bukan karena desain-desain fenomenal generasi pertama, ya kayaknya franchise Pokemon ini mungkin tidak akan sepopuler sekarang. Desain Pokemon adalah terobosan baru karena mereka adalah monster, tetapi juga di sisi lain sangat menggemaskan ya kan. Berikut adalah beberapa Pokemon generasi pertama atau original dengan desain paling kreatif dan unik. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Cubone. Yang menarik dari Cubone adalah kisah di balik penampilannya. Cubone mengenakan tengkorak ibunya yang telah meninggal sebagai helm. Kita semua tentu saja sebenarnya tidak pernah melihat wajah Cubone karena ia selalu mengenakan tengkorak tersebut. Bertahan hidup sangatlah sulit bagi makhluk kecil ini. Namun ia berhasil bertahan dengan menggunakan tulang sebagai senjatanya. Dengan tulang tersebut, Cubone dapat menggunakan kekuatan kayak misalnya Bone Club dan juga Bone Merang yang cukup eksklusif untuk Pokemon yang menakjubkan ini. Squirtle. Sebagai salah satu Pokemon starter original, Squirtle memiliki desain yang didasarkan pada kura-kura tapi berwarna biru. Ia dapat menyemprotkan aliran air dari mulutnya dengan akurasi yang sangat tepat. Squirtle sendiri dapat menarik dirinya ke dalam cangkangnya saat tertidur, seperti halnya apa yang didasarkan pada dirinya yaitu kura-kura. Squirtle mengenakan kacamata hitam dan mengadopsi kepribadian baru saat ia menjadi anggota Squirtle Squad di animenya. Dalam anime, Squirtle milik Ash Ketchum adalah pemimpin geng Squirtle Squad. Dan pada akhirnya kura-kura pemula atau starter ini menjadi salah satu desain Pokemon hewani tapi tetap monster banget dengan cara yang unik dan juga kreatif. Mewtwo. Mewtwo memiliki 2 Mega Evolution, tetapi sulit untuk mengalahkan desain utamanya ya kan? Dalam banyak hal, Mewtwo menyerupai Pokemon kuno yaitu Mew, kecuali lebih tinggi dan dipenuhi kebencian juga di dalam hidupnya. Desain bipedalnya yang juga unik sehingga mendapatkan poin untuk kreativitas tersebut. Dalam generasi pertama game Pokemon, Mewtwo ditemukan bersembunyi jauh di dalam Cerulean Cave. Menurut entry Pokédex Pokemon Red, ia diciptakan oleh seorang ilmuwan setelah bertahun-tahun melakukan eksperimen rekayasa genetika dan DNA yang sangat mengerikan. Hingga terciptalah Pokemon yang paling mengerti bahwa dirinya adalah Pokemon. Tentacruel. Pokemon bertipe air dan racun ini telah muncul di beberapa episode Pokemon. Menurut Pokédex-nya sih, Tentacruel ini adalah Pokemon ubur-ubur, bentuk evolusi dari Tentacool yang juga spesiesnya sama. Banyak tentakelnya berfungsi sebagai senjata ampuh untuk melumpuhkan lawan. Dan faktanya ia dikenal sebagai gangster laut. Ia memiliki penampilan raksasa yang mengingatkan pada cumi-cumi juga ya. Namun Tentacruel juga memiliki karakteristik ubur-ubur. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa ia tampak seperti alien. Bermata merah di kepalanya seperti mata yang sangat bercahaya. Yang kemungkinan itu merupakan mekanisme pertahanannya gitu. Mungkin ngelihatnya bosan ya, tapi ya tetap aja ini unik banget. Eevee. Pokemon Let's Go Pikachu dan Let's Go Eevee membuktikan bahwa generasi pertama masih relevan hingga bertahun-tahun kemudian. Salah satu Pokemon utama dalam kedua remake tersebut adalah Eevee, Pokemon tipe normal yang sangat menggemaskan ya kan? Karena popularitasnya yang tinggi, Eevee menjadi lebih dari sekedar Pokemon sekunder. Ia bahkan menerima peningkatan signifikan pada statistik dan juga movesetnya dalam remake generasi ke-7. Kita juga tidak boleh melupakan bahwa Pokemon ini dapat berevolusi menjadi beberapa bentuk yang pastinya makin hebat banget ya kan? Gengar. Gengar adalah salah satu Pokemon pertama yang muncul dalam sejarah franchise Pokemon. Intro Pokemon Blue dan juga Red dimulai dengan Gengar berhadapan dengan Nidorino gitu. Penampilan Gengar sangat mirip dengan siluet Pokemon lain. Ia adalah bayangan yang merupakan kecerdasan dari para pencipta Pokemon. Menakutkan dan kuat, desain ini sangat bermakna bagi para pemain Pokemon. Apalagi pada masa itu Gengar dan keluarganya adalah satu-satunya Pokemon tipe Ghost, yang membuat keberadaan mereka terasa seperti sesuatu yang tampak misterius dan bukan bagian dari Pokemon. Tapi nyatanya mereka adalah pemula untuk tipe hantu itu sendiri. Skyther.
Para pemain generasi pertama kayaknya pernah mengalami frustasi dalam mencoba menemukan Pokemon ini. Namun Skyter sebenarnya dapat dibeli di Game Corner dengan harga yang cukup mahal ya. Jika kamu ingin menghabiskan Pokemon dolar juga ya, tapi Pokemon ini juga dapat ditemukan di area Safari Zone. Tetapi ya peluang untuk menemukannya dan menangkapnya sangatlah rendah. Desain Skyter menyerupai belalang sembah dan juga punya cakar tajam yang menjadikannya lawan yang tangguh. Dan juga aset bagi tim manapun jika mereka menggunakannya dengan tepat gitu kan. Menurut entry Pokédex-nya, dengan kelincahan dan kecepatan seperti ninja, ia dapat menciptakan ilusi bahwa ada lebih dari satu dari dirinya tersebut. Ya saking lincahnya tadilah pokoknya. Gyarados. Dalam game-game selanjutnya dalam seri ini, Gyarados dapat berevolusi menjadi Mega Gyarados. Dan penampilannya tersebut mengingatkan siapapun ya pada ular atau naga gitu ya. Pokemon berbentuk ular ini memiliki gigi yang sangat tajam. Dan anehnya, ia jarang banget menutup mulutnya. Dan awalnya saat ia diperkenalkan, sedikit yang bisa memprediksi bahwa Magikarp akan berevolusi menjadi makhluk air yang menakutkan kayak gini ya kan. Ia adalah salah satu desain paling kreatif yang pernah kita lihat di Pokemon hingga saat ini. Pikachu. Pikachu didasarkan pada hewan Pika gitu. Ya, The Pokemon Company melakukan pekerjaan yang sangat-sangat bagus dalam memilih hewan-hewan yang kurang dikenal untuk dijadikan dasar dari desain logo mereka itu sendiri. Penampilan hewan pengerat kecil ini mirip banget kayak tikus, kecuali ia bermuatan listrik ya kan. Desainnya tidak terlalu rumit, tetapi tetap mendapat poin untuk kreativitasnya. Pikachu sendiri adalah maskot Pokemon yang sangat-sangat terkenal. Ya kemungkinan besar bahkan para pencipta Pokemon pun tidak dapat memprediksi popularitas besar makhluk ini ya kan. Pikachu akhirnya mendapatkan movie tersendiri yang berjudul Detektif Pikachu. Charizard. Sebagai maskot Pokemon Red dan juga Fire Red, Charizard memiliki penampilan yang sangat mengintimidasi. Nama Jepangnya yang diterjemahkan menjadi Lizardon, yang menunjukkan bahwa seekor kadal menginspirasi desainnya ya kan. Ia juga mungkin terinspirasi oleh naga atau versi mitos dari Salamander gitu. Dan ia bahkan merupakan salah satu kartu terlangka dalam Pokemon TCG. Dan karena karya seninya tersebut, Charizard layak disebut sebagai Pokemon paling kreatif. Desain ini telah memikat para pemain di seluruh dunia dan merupakan tambahan yang sangat baik untuk koleksi Pokemon pelatih manapun. Dan itulah beberapa Pokemon generasi pertama yang tampak sangat unik dan juga kreatif. Ini hanyalah pendapat pribadi ya teman-teman. Jadi kalian pastinya punya pendapat masing-masing ya. Kalian bisa tambahkan aja di kolom komentar mana yang paling kreatif menurut kalian. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.